Oke, baiklah, saya akan menjelaskan laporan keuangan SKPD. Yang pertama, diminta buatlah jurnal anggaran dan jurnal untuk mencatat saldo awal. Jurnal anggaran, estimasi tanggal 1 Januari 2021, estimasi pendapatan yang diambil dari dokumen pelaksana anggaran. Yang kedua, estimasi perubahan sal yang diambil dari dokumen pelaksanaan anggaran. Yang ketiga, apropriasi belanja, jumlah dari estimasi pendapatan dan estimasi perubahan sal. Berikut jurnal saldo awal. Jurnal saldo awal yang diambil dari soal dari neraca per 1 Januari 2021. Selanjutnya yang kedua, diminta buatlah jurnal finansial dan jurnal anggaran untuk transaksi yang terjadi selama tahun anggaran 2021. Seperti yang di soal diterapkan pada tanggal 4 Januari 2021, bendahara pengeluaran menyetorkan potongan PPh 21 dan PPN pusat masing-masing sebesar 2.350.000 dan 450.000 ke rekening kas negara berdasarkan bukti transaksi berupa SSP atau surat setoran pajak pusat. Jurnalnya, utang PPh 21, utang PPN pusat pada kas di bendahara pengeluaran. Selanjutnya tanggal 8 Februari 2021, bendahara pengeluaran menerima uang persediaan atau UP dan BUD sebesar 75 juta berdasarkan bukti transaksi SP2D UP. Jurnalnya, kas bendahara pengeluaran pada RKPPKD. Soal yang ketiga, 15 Maret 2021, total realisasi belanja gaji dan tunjangan selama setahun sebesar 2.500.000.000 berdasarkan bukti transaksi berupa SP2D, LS, gaji dan tunjangan. Jurnalnya, gaji pokok PNS atau uang representasi LO, tunjangan keluarga LO, tunjangan jabatan LO, tunjangan fungsional LO, tunjangan fungsional umum LO, tunjangan lauk pauk LO, tunjangan PPh atau tunjangan khusus LO pada RKPPKD. Yang keempat, total realisasi belanja modal yang seluruhnya untuk pengadaan peralatan dan mesin berupa kendaraan dinas roda 2 sebesar 23 juta berdasarkan bukti transaksi berupa SP2D LS belanja modal. Jurnalnya, kendaraan dinas roda 2 pada RKPPKD. Selanjutnya 24 Mei 2021, total realisasi belanja modal yang seluruhnya untuk pengadaan peralatan dan mesin berupa kendaraan dinas roda 4 sebesar 120 juta berdasarkan bukti transaksi berupa SP2D LS belanja modal. Belanja modal pengadaan kendaraan dinas bermotor roda 2 dan pada estimasi perubahan sal. Selanjutnya 24 Mei 2021, total realisasi belanja modal untuk seluruhnya untuk pengadaan peralatan dan mesin berupa kendaraan dinas roda 4 sebesar 120 juta berdasarkan bukti transaksi berupa SP2D LS belanja modal. Jurnalnya, kendaraan dinas roda 4 pada RKPPKD dan belanja modal pengadaan kendaraan dinas bermotor roda 4 pada estimasi perubahan sal. Selanjutnya 7 Juni 2021, total realisasi belanja barang dan jasa untuk konsumsi yaitu pembelian alat tulis kantor yang dibayar secara LS sebesar 80 juta
berdasarkan SP2D LS belanja barang dan jasa. Jurnalnya, beban persediaan alat tulis kantor pada RKPPKD dan belanja alat tulis kantor pada estimasi perubahan SAL. Selanjutnya, 12 Juli 2021, total realisasi belanja modal yang seluruhnya untuk pengadaan peralatan dan mesin berupa kendaraan mobil ambulans sebesar 87 juta berdasarkan bukti transaksi berupa SP2D LS belanja modal. Jurnalnya, kendaraan mobil ambulans RKPPKD pada belanja modal pengadaan kendaraan mobil ambulans pada estimasi perubahan SAL. Selanjutnya, 23 Agustus 2021, menerima pendapatan retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas yang diterima bendahara penerimaan sebesar 60 juta. Pendapatan tersebut telah disetor seluruhnya ke BUD berdasarkan bukti transaksi berupa STS atau surat tanda setoran. Jurnalnya, kas di bendahara penerimaan pada pelayanan kesehatan di puskesmas LO dan RKPPKD pada kas di bendahara penerimaan dan estimasi perubahan SAL pada pelayanan kesehatan di puskesmas LRA. Selanjutnya, 27 September 2021, setoran SP2D GU yang diterima selama setahun berjalan meliputi pengesahan belanja yang dibayar dengan UP dan sekaligus pengisian kembali UP yang terpakai dengan rincian sebagai berikut: honorarium tenaga kerja atau THL, belanja alat tulis kantor. Jurnalnya, honorarium tenaga ahli atau instruktur atau narasumber, beban persediaan alat tulis kantor dan beban persediaan alat tulis kantor pada kas di bendahara pengeluaran, dan honorarium tenaga ahli atau narasumber atau instruktur dan belanja alat tulis kantor pada estimasi perubahan SAL, dan kas di bendahara pengeluaran pada RKPPKD. Selanjutnya, pada tanggal 4 Oktober 2021, belanja UP yang terakhir telah disahkan dengan diterimanya SP2D GU nihil atau bukti transaksi pengesahan belanja UP berupa pengisian UP yang terpakai untuk belanja sebagai berikut: honorarium tenaga kesehatan dan belanja alat tulis kantor. Jurnalnya, honorarium tenaga ahli atau instruktur atau narasumber dan beban persediaan alat tulis kantor pada kas di bendahara pengeluaran. Yang selanjutnya, honorarium tenaga kerja ahli atau narasumber instruktur, beban persediaan alat tulis kantor dan estimasi perubahan SAL. Berikutnya soal tanggal 8 November 2021, sisa UP telah disetor seluruhnya pada akhir tahun ke BUD sebesar 13.500.000 berdasarkan bukti transaksi berupa STS. Jurnalnya, RKPPKD pada kas di bendahara pengeluaran. Selanjutnya, tanggal 13 Desember 2021, PPh 21 dan PPN pusat yang dipotong atau dipungut oleh bendahara pengeluaran selama setahun berjalan telah disetor seluruhnya ke rekening kas negara masing-masing sebesar 6.644.903 dan 8.100.000. Jurnalnya, kas di bendahara pengeluaran pada utang PPh 21 dan utang PPN pusat. Dan jurnalnya, utang PPh 21
dan utang PPN pusat pada kas di bendahara pengeluaran. Seperti yang sudah saya buat jurnal penyesuaian, ada beberapa contoh penjelasan jurnal penyesuaian ini. Ada penjelasan penyusutan bangunan gedung, penyusutan alat angkut roda 2, penyusutan alat angkut roda 4, penyusutan alat angkut ambulans. Bisa Anda lihat di sini dan bisa dipelajari dan dipahami dengan baik. Selanjutnya kita masuk pada buku besar yang diposting dari jurnal umum ke buku besar. Bisa kita lihat di sini, kita harus mengidentifikasikan atau memisahkan setiap akun-akun yang ada di jurnal umum. Intinya setiap akun harus dipisahkan. Misalnya kas di bendahara penerimaan. Kas di bendahara penerimaan itu ada akun menerima pendapatan retribusi pada menyetor pendapatan retribusi. Kenapa masuk di kas bendahara penerimaan? Karena di soal disebut menerima pendapatan retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas yang diterima bendahara penerimaan. Begitupun akun selanjutnya. Selanjutnya kita masuk pada neraca saldo setelah penyesuaian yang bisa kita ambil dari buku besar. Lalu kita bisa sesuaikan dari nama akun, lalu diposting ke neraca saldo setelah penyesuaian. Selanjutnya kita masuk pada laporan operasional. Yang pertama, pendapatan retribusi daerah. Laporan operasional yang diambil dari neraca saldo setelah penyesuaian sebesar 25.500. Selanjutnya nomor 7, jumlah pendapatan asli daerah berasal dari nomor 3 sampai dengan 6. Yang ke-17, jumlah pendapatan 7 tambah 12 tambah 16 sama dengan 60 juta. Yang ke-20, beban pegawai laporan operasional yang diambil dari neraca saldo setelah penyesuaian. Jumlah dari keseluruhan gaji pokok PNS atau uang representasi, tunjangan keluarga LO, tunjangan jabatan LO, tunjangan fungsional LO, tunjangan fungsional umum LO, tunjangan beras LO, tunjangan PPH atau tunjangan khusus LO. Jumlah dari keseluruhan tersebut sebesar 2.500.000.000. Selanjutnya, beban barang dan jasa. Jumlah dari keseluruhan beban persediaan alat tulis kantor, beban jasa listrik, dan honorarium tenaga ahli atau instruktur atau narasumber sebesar 296.750 juta. Selanjutnya, beban penyusutan dan amortisasi yang diambil dari neraca saldo setelah penyesuaian jumlah keseluruhan dari beban penyusutan alat angkut darat bermotor Selanjutnya, beban penyusutan dan amortisasi yang diambil dari neraca saldo setelah penyesuaian jumlah keseluruhan beban penyusutan bangunan gedung kantor, beban penyusutan kendaraan dinas roda 2, beban penyusutan kendaraan dinas roda 4, beban penyusutan kendaraan mobil ambulans.
Selanjutnya jumlah beban operasi 20 sampai dengan nomor 28. Selanjutnya jumlah beban nomor urut 29 tambah nomor urut 36. Selanjutnya nomor 38 surplus atau defisit dari operasi nomor 17 kurang nomor 37 sama dengan 2.802.766.661 rupiah. Selanjutnya nomor 51 surplus sebelum pos luar biasa nomor urut 38 tambah nomor 50 sebesar 2.802.766.666 rupiah. Selanjutnya nomor urut 59 surplus LO nomor urut 51 tambah 58 sebesar 2.802.766.661 rupiah. Selanjutnya masuk pada jurnal laporan perubahan ekuitas. Yang pertama nama akun ekuitas diambil dari neraca saldo setelah penyesuaian sebesar 613.300.000. Yang kedua, surplus atau defisit LO yang diambil dari laporan operasional sebesar 2.802.766.661 rupiah. Yang nomor 7, ekuitas akhir nomor urut 1 sampai dengan 6 hasilnya 2.469.466.661 rupiah. Baiklah, kita masuk pada jurnal neraca. Jumlah pada tahun 2021 diambil dari neraca saldo setelah penyesuaian, sedangkan jumlah tahun 2020 diambil dari jurnal anggaran dan jurnal SA. Begitupun selanjutnya. Lalu bisa kita jumlahkan dengan nomor-nomor urut yang telah diterapkan pada jurnal tersebut. Setelah itu kita masuk pada laporan realisasi anggaran. Anggaran setelah perubahan modal dapat kita ambil dari soal pada dokumen pelaksanaan anggaran. Sedangkan realisasi dapat kita ambil dari neraca saldo setelah penyesuaian, sedangkan persen yang dapat kita hitung dari 100% bahagi anggaran setelah perubahan modal kali realisasi. Begitu juga dengan seterusnya. Setelah laporan realisasi anggaran, kita buat jurnal penutup laporan realisasi anggaran dengan jurnal pada tanggal 31 Desember 2021. Apropriasi belanja pada estimasi pendapatan dan estimasi perubahan SAL. Jurnal kedua, pelayanan kesehatan di puskesmas LRA dan surplus atau defisit LRA pada gaji pokok PNS, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan fungsional umum, tunjangan beras, tunjangan PPH atau tunjangan khusus, belanja alat tulis kantor, honorarium tenaga ahli, belanja modal pengadaan kendaraan dinas roda 2, belanja modal pengadaan kendaraan dinas roda 4, belanja modal pengadaan mobil ambulans. Sedangkan jurnal yang ketiga, estimasi perubahan SAL pada surplus atau defisit LRA dapat kita ambil dari neraca saldo setelah penyesuaian. Selanjutnya, jurnal penutup LO sama seperti jurnal penutup LRA yang dapat diambil dari neraca saldo setelah penyesuaian. Berikut dapat kita lihat di sini.
Selanjutnya yang terakhir, neraca saldo setelah penutup. Juga kita ambil di neraca saldo setelah penyesuaian, lalu diposting ke neraca saldo setelah penutup. Dan dapat kita lihat bersama, ini ada hasil dari jurnal yang sudah saya buat. Terima kasih.